dengan akhir NIM 137. Saya Selama dengan NIM akhir 118. Saya Afriana dengan NIM akhir 116. Saya Martina Grace Memori dengan NIM akhir 115. Baiklah, di sini kami akan mendiskusikan mengenai model pembelajaran blended learning yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, serta penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Baiklah, pada teman-teman yang sudah dapat. Jadi untuk yang pertama kita tuh harus menentukan rumusan masalahnya dulu. Nah, dari teman-teman kira-kira ada nggak yang udah tahu apa rumusan masalah dari judul kita tadi? Rumusan masalah. Boleh latar belakang dulu, kita bahas latar belakang dulu. Model blended learning mulai banyak diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah karena dianggap mampu memfasilitasi kecepatan dan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam menurut Prescott dan kawan-kawan tahun 2018. Melalui kombinasi antara peran guru sebagai fasilitator beserta dengan pemanfaatan teknologi dalam model pembelajaran ini. Selain itu, model pembelajaran blended learning juga memungkinkan guru untuk dapat membantu peserta didik yang menemukan masalah dalam pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Menurut tahun 2011, hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan tuntutan pendidikan di abad 21 dan era industri 4.0. di mana tujuan akhir yang diterapkan adalah siswa memiliki kemampuan dan keterampilan untuk berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, keterampilan dalam hal berkomunikasi, serta kemampuan terkait literasi teknologi. Melalui pengalaman belajar yang beragam, peserta didik diharapkan mampu menguasai keterampilan sesuai dengan kriteria pendidikan abad 21 dan era industri 4.0, yaitu berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, keterampilan dalam hal berkomunikasi, serta kemampuan terkait literasi teknologi. Itu latar belakang. Nah, dari latar belakang berarti kita dapat beberapa rumusan masalah yang dapat kita ambil dari sini. Di antaranya yaitu yang pertama menjelaskan konsep pembelajaran blended learning, yang kedua menjelaskan karakteristik model pembelajaran blended learning, yang ketiga tentang model-model pembelajaran blended learning dalam pembelajaran, dan yang terakhir ada menentukan rancangan model pembelajaran blended learning yang tepat yang diterapkan di kelasnya. Berarti dari sini tujuannya juga sama, mencakup empat rumusan masalah tadi. Dan untuk selanjutnya berarti kita membahas ya, yang pertama tentang konsep pembelajaran blended learning tadi. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan konsep pembelajaran blended learning? Konsep pembelajaran blended learning secara ketatabahasaan istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Blended atau berasal dari kata blend yang berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik, atau formula suatu penyelarasan kombinasi atau terpadu. Sedangkan learning berasal dari learn yang artinya belajar. Sehingga secara sepintas istilah blended learning dapat diartikan sebagai campuran dan kombinasi dari pola pembelajaran satu dengan yang lain.
motivasi untuk dapat belajar dan mengulang materi secara mandiri untuk satu bagian sesi menggunakan bahan dan sumber belajar online, dan satu bagian sesi lainnya dilakukan secara tatap muka dalam ruang kelas. Ada 3 alasan utama mengapa guru memilih untuk menggunakan model pembelajaran blended learning ini, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Pembelajaran blended learning dapat memungkinkan untuk diaplikasikan berbagai macam strategi pembelajaran yang tidak dapat diterapkan dalam pembelajaran konvensional. Yang kedua, meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Selain itu, pembelajaran blended learning juga dapat membantu guru dalam menghadapi permasalahan dan pembelajaran. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, kecepatan belajar. Yang ketiga, individualisasi. Yang keempat, tempat. Yang kelima, interaksi pribadi. Yang keenam, persiapan. Dan yang ketujuh, umpan balik. Jadi apa alasan guru itu menggunakan model ini? Itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik, meningkatkan akses dan fleksibilitas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Nah, adapun pembelajaran blended learning ini juga dapat membantu guru dalam menghadapi masalah dalam pembelajaran. Itu ada 7. Yang pertama, partisipasi, kecepatan belajar, individualisasi, tempat, interaksi pribadi, persiapan, dan umpan balik. Kalau ada yang teman-teman mau nanyain, silakan disampaikan. Jadi intinya model pembelajaran blended learning ini dapat memberikan metode belajar baru yang dapat menggabungkan strategi pembelajaran tradisional atau tatap muka di ruang kelas atau pembelajaran yang metode pembelajarannya jarak jauh online. Terus bisa di mana saja. Penerapan pembelajaran campuran merupakan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Mungkin lagi. Jika tidak ada, kita lanjut ke materi yang kedua tadi yang dibahas, ya, tentang karakteristik model pembelajaran blended learning. Ini untuk karakteristiknya aku ketemu yang mana pembelajaran blended learning memiliki beberapa karakteristik. Beberapa karakteristik pembelajaran blended learning tersebut merujuk pada Prayitno pada tahun 2015, yaitu yang pertama, model blended learning menggabungkan berbagai cara penyampaian model pendidikan, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi. Yang kedua, model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi dari pola pembelajaran langsung atau tatap muka, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem online. Yang ketiga, orang tua dan guru memiliki peran yang sama pentingnya, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pendukung. Itu yang kedua. Sedikit menambahkan karakteristik dari blended learning ini, pembelajaran yang menggabungkan antara berbagai cara penyampaian, gaya pengajaran, model pembelajaran, serta bisa mengakses berbagai macam media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau bias
biasa disebut belajar mandiri dan belajar mandiri melalui via online. Lalu yang ketiga, pembelajaran didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaiannya, cara mengajarnya, dan gaya pembelajarannya. Yang terakhir, guru dan orang tua dalam seorang pembelajar memiliki peran yang sama pentingnya dengan orang tua. Sekian tambahan dari saya. Jika ada yang nambahin, silakan atau Kita ambil kesimpulan aja ya. Jadi di dalam pembelajaran gabungan ini berarti yang menjadi fokus utamanya yaitu pelajar atau peserta didik diharapkan mampu belajar secara mandiri. Mereka juga harus memiliki artinya mereka harus memiliki tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran serta menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. itu kita akan membahas model-model pembelajaran dalam pembelajaran. Silakan teman-teman yang Model-model pembelajaran belajar learning dalam pembelajaran itu belajar learning adalah metode pembelajaran campuran yang menggabungkan metode pembelajaran langsung dan metode pembelajaran mandiri atau tidak langsung yang dapat dilakukan kapan saja. Menurut Ellen Murray dalam Bong dan Graham 2006, belajar learning adalah satu, kombinasi antara strategi pembelajaran, dua, kombinasi antara metode pembelajaran, yang ketiga, kombinasi antara online learning dengan pembelajaran tatap muka. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menerapkan metode belajar learning, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah mengidentifikasi urgensi dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode belajar learning dan mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penerapan metode pembelajaran tersebut. Yang kedua, merancang teknis pembelajaran dengan metode belajar learning, termasuk di dalamnya adalah menentukan platform yang akan digunakan sebagai penunjang pembelajaran, asinkron atau tidak langsung, dan aplikasi apa untuk mendukung pembelajaran face to face jika siswa benar-benar tidak dapat pergi ke sekolah. Yang ketiga adalah mensosialisasikan kebijakan yang diambil kepada siswa dan orang tua. Hal ini sangat penting karena belajar learning bagi masyarakat awam merupakan hal yang asing. Sedangkan dalam pelaksanaannya, belajar learning tidak hanya membutuhkan kesiapan guru dan infrastruktur saja, melainkan juga kesiapan siswa dan juga orang tuanya. Kemudian, cara menerapkan metode pembelajaran blended learning. Yang pertama, menentukan tujuan. Sama seperti halnya jenis metode pembelajaran lainnya, guru harus bisa menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan metode pembelajaran blended learning. Misalnya ingin pembelajaran berjalan dengan efektif atau ingin memudahkan murid agar bisa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Yang kedua, membuat program pembelajaran yang interaktif. Setelah menentukan tujuan melakukan metode pembelajaran blended learning, guru harus membuat program pembelajaran yang interaktif dan bisa dengan mudah diterapkan saat proses belajar secara langsung maupun online. Yang ketiga, membuat sistem penilaian yang detail. Kadang salah satu kekurangan melakukan proses pembelajaran secara online adalah
siswa yang tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium. Yang kedua, latihan mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Yang ketiga, flex, yaitu memanfaatkan media internet dan menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Yang keempat, online live, pembelajaran yang berlangsung di dalam ruangan laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran yang disediakan secara soft copy. Kemudian self-blend, yaitu dalam hal ini siswa mengikuti kursus online. Dan yang terakhir, online drive, merupakan pembelajaran secara online di mana hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari teman-teman. Jadi dari yang kita tahu berarti pada dalam pembelajaran blended learning ini kira-kira ada 3 ya. Bisa yaitu online learning, bisa pembelajaran tatap muka, dan belajar mandiri. Blended learning ini berarti dianggap sebagai penyempurnaan dari metode e-learning yang tadi udah disebutkan. Ini sebagai penyempurna dari metode e-learning yang mengkhususkan siswa melakukan proses pembelajaran secara penuh dengan sistem online. Ini kira-kira ini namanya gitu. Kalau sekiranya cukup berarti kita lanjut ke materi keempat. Materi yang keempat yaitu rancangan model pembelajaran blended learning yang tepat di kelas, yang tepat untuk diterapkan di kelas. Dari teman-teman ada yang mau dari sumber yang saya dapat, rancangan model pembelajaran blended learning yang tepat di kelas itu beberapa kemampuan yang perlu dikuasai dalam proses mengintegrasikan kedua pembelajaran ini. Di antaranya yang pertama, kemampuan dalam memanfaatkan data karakteristik peserta didik. Nah, yang kedua, teknik mengajar dan teknik memfasilitasi pembelajaran secara individual dan kelompok. Yang ketiga, kemampuan mengembangkan interaksi secara online. Dan yang terakhir, dapat mengaplikasikan kombinasi ketiga kemampuan tersebut ke dalam praktek pembelajaran model blended learning. Nah, untuk yang pertama, mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran yang menggunakan model blended learning yaitu adanya interaksi antara peserta didik dengan konten atau materi pembelajaran, peserta didik dengan guru, dan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Ketika merancang pembelajaran yang menggunakan model ini, guru harus memadukan jenis-jenis interaksi tadi, baik dalam pembelajaran online maupun pembelajaran tatap muka. Nah, model blended learning sendiri memungkinkan semua jenis interaksi dapat diakomodasi dalam satu kegiatan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran blended learning tidak hanya bertujuan untuk membangun interaksi antara peserta didik dan guru secara online saja, namun juga ditujukan untuk mendukung agar interaksi dalam pembelajaran secara tatap muka dapat berlangsung dengan baik. Contohnya, guru yang mengaplikasikan model blended learning akan lebih mudah memfasilitasi peserta didik secara individual maupun dalam kelompok kecil dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Alasannya yaitu
bagian penyampaian materi atau sesi diskusi telah dilaksanakan dalam sesi pembelajaran online, sehingga guru memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta didik secara individual maupun kelompok kecil. Nah, yang kedua, karena guru memiliki kesempatan untuk dapat menilai kinerja, kemampuan, dan mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Nah, untuk yang kedua, menyusun aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Ada 3 komponen yang penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran model blended learning, yaitu yang pertama standar capaian dan tujuan pembelajaran. Standar capaian dan tujuan pembelajaran ini ditentukan oleh kurikulum nasional dan menggambarkan secara umum hasil yang harus dicapai peserta didik setelah pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian. Untuk dapat mengukur tingkat pemahaman materi dan kemampuan peserta didik serta menentukan apakah peserta didik telah mampu mencapai standar capaian dan tujuan pembelajaran, maka diperlukan prosedur penilaian. Nah, prosedur penilaian ini yang dipakai dapat berupa penilaian secara tertulis, berupa tes, kuis, dan esai, penilaian kerja berupa pembuatan proyek dan presentasi, dan penilaian formatif serta penilaian sumatif. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran juga dapat dilakukan penilaian terhadap proses keaktifan dan partisipasi peserta didik selama kegiatan berlangsung. Misalnya pada saat kegiatan diskusi, kegiatan membaca, atau menyimak pemaparan materi. Nah, mungkin itu saja sumber yang saya dapat. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Jadi intinya dari sini untuk merancang modul pembelajaran yang tepat di kelas itu kita harus memperhatikan apa yang akan kita siapkan sebelum pembelajaran, terus apa yang nanti akan kita sampaikan saat pembelajaran berlangsung, dan yang terakhir apa yang akan kita lakukan setelah pembelajaran itu selesai. Itu saja. Berarti dari sini dapat kita simpulkan dari materi yang udah kita cari tadi kan, udah kita diskusiin juga. Dari pembahasan pada diskusi ini, maka dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran blended learning merupakan campuran atau kombinasi dari pola pembelajaran satu dengan yang lainnya. Pembelajaran blended learning ini tidak hanya sekedar mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di kelas, namun dalam pembelajaran blended learning, keberadaan teknologi lebih difokuskan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengeksplorasi materi bahan ajar dan mendapatkan pengalaman belajar secara mandiri. Adapun poin pembelajaran blended learning ini juga dapat membantu guru dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu partisipasi, kecepatan belajar, individualisasi, tempat, interaksi pribadi, persiapan, dan umpan balik. Dan di sini cara menerapkan metode pembelajaran blended learning di antaranya yaitu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua membuat program pembelajaran yang interaktif, dan yang ketiga membuat sistem penilaian yang bertahan. Sekiranya dari teman-teman mau ada tambahan lagi atau? Kalau nggak ada berarti cukup itu saja ya. Berarti untuk materi yang dicari tadi berarti nanti kirim aja lewat WA. Baiklah, demikianlah hasil diskusi kami mengenai